Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal ujian mandiri untuk mata pelajaran matematika. Jadi dengan adanya video pembahasan ini saya harapkan bisa membantu kalian untuk sukses di testing ujian mandiri sehingga bisa lulus dan kalian bisa kuliah di jurusan yang kalian inginkan. Sebagai referensi bahwa soal-soal yang ditampilkan pada kesempatan kali ini berasal dari soal ujian mandiri UNY. Jadi terutama bagi adik-adik yang ingin kuliah di UNY, maka manfaatkan kesempatan untuk belajar dari video pembelajaran kali ini sehingga bisa memantapkan kalian dalam persiapan menghadapi ujian mandirinya. Jadi kita mulai dari soal pertama dalam kesempatan kali ini adalah soal mengenai eksponen. Jadi konsep dasar yang kita gunakan adalah sifat dari eksponen sendiri. Jadi kalau kita jumpa A pangkat M dikali A pangkat N rumusnya, ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M tambah N. Ini berlaku kebalikan. Jadi sama dengan 2 pangkat 25. Ini bisa kita tuliskan bahwa itu sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 24. Maka 2 pangkat 25 nanti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 24. Jadi kita gunakan sifat yang ini. Nah, kita mulai. Jadi X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 25. Seperti yang di awal kita tukar menjadi bentuknya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 24 dikurang 2 pangkat 24. Jadi kita perhatikan kita punya 2 buah 2 pangkat 24 dikurang 1 buah 2 pangkat 24. Maka itu hasilnya adalah 1 buah 2 pangkat 24. Karena 1 ini tidak mempengaruhi nilai perkalian, kita tuliskan bahwa X pangkat Y-nya itu sama dengan 2 di pangkat 24. Sehingga X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 24. Sehingga X tambah Y-nya sama dengan 2 ditambah 24 sama dengan 26. Nah, di soal ini sebenarnya X tambah Y itu adalah salah satu kemungkinan nilainya. Jadi, tidak tertutup kemungkinan pada saat di ujian di lain kesempatan, mungkin jawabannya tidak 26, tapi bisa kita rombak. Ini menjadi X pangkat Y itu sama dengan, kita ubah lagi, misalkan menjadi 2 pangkat 24 kita tukar, jadi 2 dikali 12. Gitu ya. Jadi X pangkatnya sama dengan, di mana 2 pangkat 2 itu sama 4, jadi 4 di pangkat 12. Sehingga bisa saja X-nya itu 4, Y-nya itu 12, dan hasilnya adalah 16. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada option lain. Yang penting kita bisa jeli mengubah nilai eksponen ini. Bisa saja diubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 8 dan lain sebagainya. Jadi nilai X tambah Y itu adalah salah satu kemungkinan nilai yang mungkin. Gitu. Kecuali disebutkan misalkan untuk X bernilai minimum. Jadi kita misalkan X itu nilainya paling kecil, angka 2 gitu. Jadi ini ada beberapa kemungkinan yang terbuka untuk model soal seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Soal kedua berhubungan dengan pertidaksamaan tanda nilai mutlak ya. Jadi di soal kita perhatikan untuk nilai mutlak ini, si negatif Q ini mengganggu pengerjaan. Jadi kita pindahkan saja ke kanan negatif Q-nya, dipindahkan jadi positif Q. Sehingga P mutlak AX tambah B menjadi lebih besar sama dengan Q. Kemudian kita perhatikan si P ini mengganggu lagi, kita pindahkan jadi bagi P ya. Jadi nilai mutlak AX tambah B lebih besar sama dengan Q per P. Langkah selanjutnya kita ubah pertidaksamaan ini menjadi 2 kelompok, menjadi AX tambah B lebih besar sama dengan Q per P. Yang kedua adalah AX tambah B-nya menjadi lebih AX tambah B lebih kecil sama dengan negatif Q per P. Selanjutnya si B ini mengganggu lagi, kita pindahkan ke kanan jadi kurang. Sehingga AX lebih besar sama dengan Q per P dikurang B. AX-nya lebih besar sama dengan, kita samakan menyebut, jadi Q kurang BP dibagi P. Maka X-nya menjadi lebih besar sama dengan, kita bagi A semua, Q kurang BP per AP. Di persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua ya. Jadi AX lebih kecil sama dengan negatif Q per P dikurang B. Samakan penyebut, AX lebih kecil sama dengan negatif Q kurang BP per P. Kemudian A-nya kita pindahkan menjadi X lebih kecil sama dengan negatif Q dikurang BP per AP. Jadi untuk soal ini kita perhatikan jawabannya adalah yang option A. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, ke nomor 3. Jika diketahui Gx tambah 1 sama dengan 3x kurang 2 dan f Gx tambah 1 sama dengan 3x tambah 2, maka berapakah nilai dari f inverse 5? Jadi kalau kita jeli memperhatikan soal ini, kita perhatikan ada yang mirip atau yang sama, yaitu Gx tambah 1 dan juga Gx tambah 1, di mana nilai dari Gx tambah 1 adalah 3x tambah 2. Sehingga nilai yang di dalam kurung yang Gx tambah 1 ini bisa kita tukar menjadi 3x kurang 2. Sehingga kita peroleh suatu persamaan f
3x kurang 2 sama dengan 3x tambah 2. Kita peroleh suatu persamaan seperti ini. Nah, konsep yang kita gunakan untuk mengerjakan soal tipe soal seperti ini adalah kita tuliskan misalnya FA sama dengan B, maka kita bisa tuliskan bahwa F inverse B itu nilainya sama dengan A. Jadi B-nya ditukar ke dalam, A-nya kita pindahkan keluar. Sama juga seperti ini, maka F inverse dari 3x tambah 2, ini pindahkan ke dalam, maka yang 3x kurang 2 kita pindahkan keluar. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kita punya pertanyaan adalah F inverse dari 5 itu berapa? Langkahnya adalah kita menyamakan semua persamaan yang di dalam kurung, sehingga 3x tambah 2 sama dengan 5, maka 3x sama dengan 5 dikurang 2, 3x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 1. Artinya persamaan ini akan sama ketika nilai x-nya sama dengan 1. Maka selanjutnya untuk mencari yang di dalam tanda titik-titik ini adalah dengan menggantikan x-nya menjadi angka 1. Menjadi 3 dikali 1 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang keempat ini adalah soal himpunan untuk 3 himpunan ya. Jadi disebutkan bahwa mahasiswa semester 1 jurusan matematika di Universitas N disarankan untuk mengikuti suatu kegiatan kemahasiswaan paling banyak 3 kegiatan. Dari hasil rekapitulasinya ya, kita perhatikan angka-angkanya. Ada yang mengikuti kegiatan penelitian, kemudian ada yang mengikuti olahraga, dan kesenian. Jadi kita peroleh 3 buah himpunan besar itu adalah penelitian, olahraga, dan kesenian. Kita anggap penelitian itu sebagai P, kemudian yang olahraga, kemudian yang kesenian kita anggap sebagai K. Maka kita tuliskan diagram Venn-nya dalam bentuk 3 buah lingkaran yang saling beririsan seperti ini. Kemudian ini ada yang P, kemudian ini ada yang O, dan ini ada yang K. Kita selalu memulai mengisi data dari yang paling dalam atau yang mengikuti ketiganya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan, belum ada data mahasiswa yang mengikuti ketiganya. Kita anggap saja sebagai X. Langkah selanjutnya kita cari yang memiliki irisan antara 2 himpunan. Jadi kita biasanya mengerjakannya dari belakang ya. Jadi ada 18 mahasiswa tidak mengikuti kegiatan tersebut, berarti 18 orang di luar. Ini kita pakai. Kemudian adalah 18 mengikuti kegiatan olahraga dan seni. Olahraga dan seni berarti yang himpunannya yang ini. Dipakai X berarti ini sisanya 18 dikurang X. Kita lanjut ke yang 25 mengikuti penelitian dan kesenian. Berarti di sini kita tulis jadinya 25 dikurang X. Yang selanjutnya 27 mengikuti kegiatan penelitian dan olahraga. Berarti 27 dikurang X. Yang ini selesai. Kemudian 95 mengikuti kegiatan kesenian. Jadi yang kesenian ini kan lingkarannya yang besar ini. Ini saya tebali yang ini. Jadi cara mencari nilai yang berada di kosong yang putih ini adalah 95 dikurang 25 kurang X dikurang X, kemudian dikurang lagi 18 dikurang X. Jadi kita tuliskan menjadi 95 dikurang 25 kurang X, kemudian dikurang X, kemudian dikurang 18 kurang X. Dengan cara tersebut kita akan peroleh bahwa nilai ini adalah 52 ditambah X. Selanjutnya kita perhatikan yang data olahraga. Ada 120 mahasiswa mengikuti kegiatan olahraga dengan cara yang sama. 120 dikurang 27 kurang X, ditambah X, dikurang 18 kurang X, kita akan peroleh nilainya adalah 75 ditambah X. Kemudian yang berikutnya, 78 mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian. Jadi di penelitian ini 78 dikurang 27 dikurang 25, hasilnya adalah 26 tambah X. Kemudian total dari seluruh mahasiswa adalah 250. Jadi tinggal kita jumlahkan ini kembali. Jadi 26 ditambah X, kemudian ditambah 27 kurang X, kemudian ditambah X, tambah 25 kurang X, selanjutnya ditambah 75 tambah X, tambah 18 kurang X, tambah 52 ditambah X, tambah 18 orang, totalnya sama dengan 250. Kalau kita hitung semua, ini akan ada beberapa tanda yang hilang, misalnya seperti ini. X dikurang X habis, X kurang X habis, X kurang X habis, sisa X.
Kemudian angka-angka yang tersedia ini 26 tambah 27 tambah 25 tambah 75 tambah 18 tambah 52 dikurang nih tadi. Oke, itu hasilnya sama dengan 241 ya. Jadi X tambah 241 sama dengan 250. Nah, selanjutnya tinggal kita cari X-nya itu sama dengan 9. Selanjutnya yang ditanyakan adalah mahasiswa yang hanya mengikuti kegiatan penelitian. Jadi yang dimaksud dengan mengikuti kegiatan penelitian hanya yang ini, 26 ditambah X. Jadi jawaban yang dimaksud adalah 26 ditambah 9 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita gambarkan dulu bentuk baloknya. Kita beri nama baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang AB sama dengan AD yaitu 12, berarti ini 12, ini juga 12. AE-nya 24. Maka daerah segitiga yang dibatasi oleh B, D, dan E. Berarti ini alasnya, kemudian yang B, D, dan E-nya kita hubungkan seperti ini. Jadi kalau luas segitiga yang dimaksud adalah yang dibentuk oleh B, D, dan E. Kemudian kita perhatikan bahwa si alas ABCD ini ternyata berbentuk persegi, ya, panjang 12, lebar 12. Maka BD ini adalah diagonal sisinya. Maka Pitagorasnya adalah 12 akar 2 ya. Ini berasal dari akar dari 12 kuadrat tambah 12 kuadrat, hasilnya adalah 12 akar 2. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya adalah kita mau mencari tinggi segitiga. Karena kita mau mencari luas segitiga, berarti kita perlukan, ini alasnya udah dapat, tinggal kita cari tingginya ini. Jadi untuk tingginya sendiri, kita bisa mulai dari, kita perhatikan bahwa ini segitiganya AD dan AB-nya sama, berarti ini modelnya sama kaki. Kemudian A ke pertengahan ini, panjangnya adalah setengah dari diagonal sisinya. Berarti tadi kalau BD diagonal sisi adalah 12 akar 2, maka A ke, kita anggap titik pusatnya O, yang ini O, adalah sebagai setengah dari 12 akar 2, berarti 6 akar 2. Maka panjang E ke O atau tingginya itu sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Kita hitung akar dari 24 kuadrat yaitu 576. 6 akar 2 kuadrat berarti 72. Berarti akarnya menjadi akar 648 atau 18 akar 2. Maka luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi sama dengan setengah kali alasnya tadi 12 akar 2 dikali tingginya 18 akar 2. Jadi akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Ini akan habis dengan angka 2 yang di bawah. Sehingga hasilnya adalah 12 dikali 18 yaitu 216. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui bahwa 5 segitiga beraturan TABC memiliki panjang rusuk 10. Kemudian titik U berada di tengah-tengah AB. Kita mulai dari penggambaran 5 segitiga beraturan. Jadi kita gambarkan modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi T, kemudian A, B, C. Dan disebutkan bahwa titik U di tengah-tengah AB. Jadi kita titik U-nya. Kemudian ditanyakan adalah sudut sinus antara TUC. Kita hubungkan T ke U ke C. Jadi kita punya sebuah segitiga TUC. Yang ditanyakan adalah besar sudut U-nya. Kemudian karena ini segitiganya beraturan, maka kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa UC itu akan sama panjangnya dengan UT ya, karena sama-sama berada di tengah-tengah AB. Kemudian AC-nya sendiri karena rusuknya beraturan dan panjang rusuknya 10, berarti AB ini tadi dibagi 2 oleh titik U, berarti ini 5. Maka panjang UC-nya itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi 100 kurang 25, 75. Akar 75 itu berarti 5 akar 3. Berarti UC-nya 5 akar 3, dan UT-nya juga tadi panjangnya sama, jadi 5 akar 3, dan TC-nya sama dengan rusuknya, 10. Maka kita cari nilai cos alfanya itu sama dengan UC kuadrat ditambah UT kuadrat dikurang TC kuadrat dibagi 2 kali UC dikali UT. Ini rumus kosinus untuk segitiga ya.
Tinggal kita masukkan angkanya, jadi 5 akar 3 kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat dikurang 10 kuadrat per 2 kali 5 akar 3 kali 5 akar 3. Jadi 75 tambah 75 dikurang 100 per akar 3 kali akar 3-nya 3. Kemudian dikali 2, 6. Dikalikan dengan 25 berarti 150. Ini menjadi 50 per 150 berarti 1/3. Langkah selanjutnya kita gambarkan sebuah segitiga dengan perbandingan kosinus 1/3, berarti sampingnya 1, miringnya 3. Maka sisi depannya ini adalah akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, akar 8. 2 akar 2. Maka diantaranya adalah nilai sinusnya. Nilai sinusnya berarti depan per miring, jadi 2 akar 2 per 3. Maka jawabannya adalah 2/3 akar 2. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ini disebutkan bahwa jika lingkaran X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama 4 ditransformasi oleh matriks 0, min 1, 1, 0 dilanjutkan oleh matriks 1, 0, 0, 1, maka bayangannya berapa? Jadi kita mulai dari rumus transformasinya adalah X aksen, Y aksen, bayangannya adalah perkalian matriksnya 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan 0, min 1, 1, 0 dikalikan terhadap suatu titik yang berada pada lingkaran tersebut. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, kita kalikan matriksnya. Jadi 1 dikali 0 ditambah 0 kali 1 itu 0. 1 kali min 1 tambah 0 kali 0 berarti min 1. 0 kali 0, 1 kali 1 itu hasilnya 1. 0 kali min 1 ditambah 1 kali 0 itu tetap 0. Kali X, Y. Maka X aksen sama dengan 0 kali X ditambah min 1 kali Y, min Y. Maka Y-nya adalah minus X aksen. Selanjutnya Y aksennya sama dengan 1 dikali X tambah 0 kali Y berarti sama dengan X. Maka dari persamaan awalnya garisnya adalah X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama 4. X-nya kita ganti menjadi Y aksen. Tapi aksennya kita abaikan saja, kita harus jadi Y. Kurang 3 kuadrat ditambah Y ini kita tukar jadi min X. Tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Kita jabarkan menjadi Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Ditambah X kuadrat kurang 4X tambah 4. 4 kita pindahkan, kurang 4 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y, ini habis, tambah 9 sama dengan 0. Kebetulan jawabannya seperti ini tidak tersedia di option, jadi tidak ada jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal disebutkan bahwa Ahmad mempunyai sebuah kotak yang berisi 6 bola hijau, kemudian 3 buah bola merah, dan 2 bola kuning. Soalnya jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola hijau yang terambil 3 kali banyaknya bola kuning. Jadi kita mulai dari beberapa kemungkinan yang ada. Kita mulai dari 1 kuning. Jika terambil 1 buah bola kuning, berarti bola hijaunya maunya 3 kali lipatnya, berarti 3 buah bola hijau. Dan karena kita mau mengambil 7 bola, 1 tambah 3, 4, berarti sisanya 3 bola lagi adalah bola berwarna merah. Kemungkinan pertama. Kita coba lanjut ke kemungkinan kedua. Jadi kalau kemungkinan kedua adalah, kita ambil 2 kuning, maka otomatis bola hijaunya adalah 6 buah. Dari sampel ini adalah 2 kuning, 6 hijau, udah terambil 8 buah bola. Sementara target kita di awal hanya 7, berarti kemungkinan kedua ini tidak berlaku. Kalau 2 buah bola kuning saja tidak, maka tidak mungkin ada kemungkinan lain ya. Jadi cuma 1 kemungkinan saja. Jadi kita perhatikan dari bola kuning ada 2 buah bola, diambil 1 berarti ya. 2 diambil 1, kita gunakan kombinasi 21. Kemudian hijau ada 6 buah, diambil 3, berarti kombinasi 6, 3. Kemudian merah 3 diambil 3, berarti kombinasi 3, 3. Kombinasi 21 hasilnya 2, kombinasi 6, 3 nilainya 20. Kombinasi 3, 3 hasilnya 1, maka total pengambilannya adalah sebanyak 40. Sementara ruang sampelnya sendiri adalah total ini semua 11 buah bola diambil 7, berarti 11 diambil 7. Hasilnya sama dengan 330. Maka peluangnya adalah total pengambilan cara per sampel 40 per 330, sama-sama kita bagi 10 menjadi 4 per 33. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Di soal ini berhubungan dengan statistik. Jadi disebutkan bahwa Andi sedang melakukan penelitian dan membutuhkan data tentang jumlah pengunjung museum di daerahnya. Petugas museum memberikan data berupa grafik batang pada selembar kertas. Dalam perjalanan, kertas tersebut robek, ya. Ini berarti terputus, koyak. Kemudian disebutkan bahwa Andi masih ingat bahwa petugas museum mengatakan bahwa rata-rata pengunjung 41 orang per hari. Ditanyakan di antara 4 buah pernyataan mana yang salah. Jadi sebenarnya ini pernyataannya bisa langsung kita buktikan bahwa menurut petugas 41 orang per hari, di mana harinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 41 dikali 5 sama dengan berarti 205. Maka sebenarnya dari data tersebut aja kita sudah cukup bahwa jumlah pengunjung dari hari Senin sampai Jumat adalah sebanyak 205. Maka jawaban A udah pasti salah. Karena tidak sampai angka di sini cuma disebutkan 200. Tapi kita coba buktikan bagaimana pernyataan B, C, dan D ya. Disebutkan bahwa jumlah pengunjung hari Senin sampai Rabu sebanyak 155. Jadi dari total 205 orang pengunjung, kita kurangkan ini angkanya 30 di hari Kamis, kemudian 20 di hari Jumat, berarti 50 orang. Berarti 205 dikurang 50 berarti 155. Ini benar. Kemudian jumlah pengunjung di hari Senin 45 orang. Ini dituliskan 45 ya. Berarti yang nomor C juga benar. Kemudian jumlah pengunjung di hari Rabu, daerah yang ini robek ya. Jadi tinggal cukup kita kurangkan 205, kita kurangkan dengan yang 45 di hari Senin, dikurang 40 di hari Selasa, kemudian dikurang tadi totalnya ini 50 di Kamis dan Jumat. Maka hasilnya sama dengan 70. Maka dari sini jelas bahwa sebenarnya dari awal kita bisa jawab option A. Cuma di keterangan tadi kita hanya ingin membuktikan bagaimana mencari data yang lain.